Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Jamaah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita masih bisa untuk bertatap muka melalui media online atau media sosial. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah Ramadan sebagai bulan perubahan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ada istilah kalau seseorang berubah pasti ada suatu perbedaan dari awal dan akhirnya. Contoh, angka 0 dimulai dari angka 0 dan berubah menjadi angka 5, ini adalah sebuah perubahan. Angka 0 hasil akhirnya juga 0, ya ini dianggap belum ada perubahan gitu. Jadi perubahan di sini adalah adanya sesuatu yang di dalam diri kita itu berubah. Tindakan-tindakan kita berubah yang seperti dulu tidak terulang lagi. Justru yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik. Baik, ada 4 hal minimal perubahan yang harus ada dalam diri kita sebenarnya selama kita ditempa di bulan Ramadan ini, dan pasca Ramadan 4 hal inilah yang minimal harus muncul sebenarnya untuk tolak ukur perubahan itu. Yang pertama, di bulan Ramadan ini perubahan yang bisa kita lihat untuk dalam diri kita adalah kita diajak untuk berubah dari sisi keikhlasan. Yang kedua, perubahan dari sisi kejujuran. Yang ketiga, perubahan dari sisi kedisiplinan. Dan yang keempat, perubahan dari sisi kepedulian. Jadi ada 4, okay? Yang pertama tadi adalah perubahan keikhlasan. Yang kedua adalah perubahan untuk kita disiplin, yang ketiga perubahan kejujuran, dan yang keempat terakhir adalah perubahan untuk kita lebih peduli. Baik, jamaah pemirsa yang menyaksikan ini, yang pertama adalah perubahan keikhlasan. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk ikhlas. Jadi kita dalam bekerja siang hari panas dan lain sebagainya, tapi dalam kita kondisi berpuasa, kita juga diminta untuk tetap beribadah, tapi kita dalam kondisi berpuasa ini kita diminta untuk ikhlas dalam melaksanakannya. Disinilah perubahan yang ada dalam diri kita, harapannya kita bisa tetap beramal, tetap melakukan kebaikan walaupun kondisi kita tengah berpuasa. Ada yang bilang ikhlas itu ibarat, mohon maaf, kayak orang buang air besar. Malamnya makan bakso, gado-gado, sate, paginya dibuang lewat pintu belakang, plong. Nggak mikir lagi, wah emane tadi malam sate, gulai, kok sekarang sudah dibuang. Nggak berpikir begitu kita. Justru ketika kita mengeluarkan, kita plong, kita ikhlas. Nah, ini jamaah yang nantinya pembelajaran ikhlas itu muncul di dalam diri kita dalam setiap
amal-amal kita. Yang kedua adalah perubahan dari sisi kedisiplinan. Di puasa ini kita dilatih memang untuk disiplin, dan harapannya pasca puasa kita justru memang menjadi orang yang disiplin. Start dari sahur. Ketika sudah terdengar kumandang azan subuh, kita sudah tidak bisa untuk melanjutkan makan. Ini kita disiplin, dilatih disiplin sama Allah. Apapun yang kita lakukan, bahkan belum sempat sahur, ya harus mau tidak mau kita tetap menjalankan kedisiplinan. Yang kedua juga kita dilatih untuk disiplin dalam beribadah, terutama di puasanya. Kita nanti baru bisa makan atau berbuka puasa di waktu maghrib, begitu. Jadi kedisiplinan ini juga dilatih di bulan Ramadan, terutama yang terkait dengan waktu, terutama yang terkait dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kita juga diminta untuk disiplin di bulan Ramadan ini, disiplin untuk mengikuti semua tata aturan puasa. Intinya kita bisa terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa itu tadi. Yang ketiga di sini adalah kita diminta untuk dilatih supaya kita berubah. Kita dilatih untuk jujur. Tentu dalam puasa ini ibadah yang hanya Allah dan kita yang memang tahu. Allah langsung yang menilai puasa kita ini. Nah, jadi ketika kita jujur, ketika kita bisa untuk terus terang apa adanya, itu sebenarnya kita dilatih dalam kehidupan kita itu, ya seperti itulah nantinya kita untuk jujur. Walaupun tidak ada orang di dalam sebuah kamar, kamarnya dikunci, tapi kita kalau mau makan bisa pada waktu itu, tapi kita tidak mau melakukannya. Hati kita ini jujur apa adanya kepada Allah. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ini bisa jujur, saya yakin korupsi dan lain sebagainya ya kita juga tidak akan melakukannya. Seperti itu. Dan terakhir adalah kepedulian. Ada hadis yang menarik yang mengajak untuk kita peduli di bulan Ramadan ini. Jadi hadisnya adalah man fatara shaiman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi syai'an. Man barang siapa fatara shaiman, yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu, maka baginya mislu ajri, ada pahala, ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi syai'an. Jadi dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala tersebut. Nah, jadi intinya adalah kalau kita memberi makan orang yang berpuasa, itu bentuk kepedulian kita. Kita memberikan sesuatu yang itu harta hak milik kita. Terus posisi kita peduli. Puasa ini kita dilatih menahan lapar. Sebenarnya kita dilatih untuk merasakan kalau orang lapar. Ada orang yang mungkin makan hanya sehari sekali. Ya, seperti itulah rasanya pada saat kita lapar. Nah, kita diminta untuk ada rasa yang sama-sama kita rasakan, dan ada peluang pahala, yaitu ketika kita mau memberi pasti ada pahala yang kita dapatkan. Nah, jadi kalau kita bisa berbagi kebaikan di bulan Ramadan, maka kita juga mendapatkan pahala kebaikan tanpa juga mengurangi pahala orang tersebut, seperti hadis ini tadi. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan perubahan ada di dalam diri kita. 4 perubahan tadi
mari kita bawa setelah pasca Ramadan ini. Yang pertama, berubah untuk lebih disiplin. Yang kedua, berubah untuk lebih jujur. Yang ketiga, berubah untuk lebih ikhlas. Dan terakhir adalah berubah untuk lebih peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.